Kristus dimanapun Anda berada. Apa kabar? Saya yakin kita semua tetap di dalam perlindungan Tuhan, tetap damai sejahtera dan tetap penuh sukacita. Amin. Kita bertemu kembali di dalam acara Sapaan Rohani BPN pada malam hari ini. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman, saya undang Bapak Ibu untuk dapat memberikan berkat untuk pelayanan kami di BPN dengan cara mencatat atau mengetik nomor rekening yang ada di layar Anda. Dan Anda dapat memberikan persembahan kasih sehingga akan menjadi berkat untuk kami yang ada di BPN. Nah Bapak Ibu, ketika kita mau duduk berdiam, kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau membuka hati kepada Tuhan, maka kita yakin Tuhan akan datang menghampiri kita. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk sama-sama kita menaikkan pujian ini. Kita semua belajar untuk dapat duduk diam di dekat Yesus dan selalu ingin dekat di hatinya. Dekat di hatimu, di sana
dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih sebab Engkau sudah begitu baik di dalam hidup kami. Apa yang tidak pernah kami bayangkan, apa yang tidak pernah kami pikirkan, tapi semuanya Engkau sediakan bagi kami. Malam ini Tuhan, kami mau bersyukur dan memuji serta menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu kami ada hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Kami hidup hari ini semuanya karena kasih-Mu. Bila kami merasakan Engkau memberkati kami dengan berkat yang melimpah, kami bersyukur Tuhan. Tetapi mungkin bila keadaan kami tidak baik-baik saja, kami akan terus bersyukur. Karena kami yakin kemurahan-Mu yang memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, semuanya karena kemurahan-Mu. Kau hiasi setiap perjalanan hidup kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau yang merancangkan setiap masa depan kami. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Bahkan kalau kami hidup sampai hari ini Tuhan, semuanya berkat kemurahan-Mu. Berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini
Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih kami sudah ada di sini Tuhan. Terima kasih kalau Engkau mengirim hamba-Mu untuk menceritakan tentang firman-Mu. Saat ini kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan apa yang ingin Engkau perkatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Sapaan Rohani BPN. Dan kali ini saya ingin membawakan sebuah refleksi, renungan tentang efek pandemi pada pelaku ekonomi, tapi dari kacamata yang berbeda. Berbicara efek pandemi, sudah sangat banyak orang yang men-sharingkan kena PHK, usahanya menurun, atau bahkan berhenti, omsetnya kacau. Tapi tangan Tuhan tetap menolong kita, menopang hidup kita, dan yang menjaga serta memelihara kita untuk tetap hidup dan survive dalam hidup ini. Banyak juga yang memberikan refleksi bahwa dengan pandemi ini maka orang harus menjadi lebih kreatif untuk bisa bertahan dalam kehidupan. Tapi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu serta teman-teman muda untuk mengambil refleksi efek pandemi dari sisi yang mungkin sedikit berbeda, yaitu apakah dengan adanya pandemi ini kita masih memiliki kasih. Kita masih bisa berempati kepada orang lain. Kita masih bisa memperhatikan saudara-saudara, orang-orang di sekitar kita, bahkan juga rekan bisnis, karyawan, partner, supplier kita. Apakah kita masih punya hati untuk mereka? Atau jangan-jangan hati kita sudah tertutup untuk bisa membantu mereka, untuk bisa perhatian pada mereka? Maka saat ini saya ingin mengambil satu ayat dari kitab suci, yaitu dari Galatia bab 6 ayat yang kedua. Mengatakan demikian, bertolong-tolonganlah menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dari ayat ini sangat jelas dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Beberapa waktu yang lalu, kita mulai di tahun 2020, pandemi itu di bulan Februari kira-kira. Dan Lebaran itu di bulan Juni tahun 2020. Kira-kira di sebelum Lebaran, ada seorang teman saya yang aktivis, Katolik pasti ya, lalu aktivis juga. Dia banyak kegiatan-kegiatan yang diikuti, kegiatan-kegiatan rohani. Dan waktu itu berjumpa dengan saya, dia ceritakan begini, "Kok, aku menutup usahaku." Wow, saya cukup kaget karena usaha dia adalah grosir atau distributor bahan-bahan makanan sehari-hari. Ada beras, ada kecap, ada gula, ada minyak goreng yang seharusnya tidak banyak terkena efek dari pandemi. Karena masa pandemi orang tetap membutuhkan makanan, orang tetap membutuhkan kecap, orang tetap membutuhkan minyak, dan seterusnya. Lalu saya tanya, kenapa? Dan dia mengatakan demikian, loh, ini saatnya kok. Kalau kita mau mengurangi karyawan, kalau kita mau menurunkan gaji karyawan, ini saat yang tepat. Karena tidak ada teguran dari pemerintah, tidak ada demo dari karyawan, karena semua orang tahu pandemi membawa efek.
Saya bertanya dalam hati, betulkah yang dilakukan oleh teman saya? Sampai dia harus menutup usahanya hanya karena apa? Untuk melakukan supaya tidak membayar gaji karyawan dengan penuh, tidak membayar THR dengan penuh. Maka dia tutup dalam waktu 1 bulan, waktu itu bulan Mei, dia tutup 1 bulan, dan nanti setelah Lebaran dia akan buka kembali. Padahal usaha dia sangat berjalan, tidak sangat tergantung dari pandemi. Artinya pandemi terjadi, tetap omsetnya cukup baik, turun tapi sedikit. Tapi itu yang dia lakukan. Kenapa? Untuk berbuat tidak adil. Maka pertanyaannya adalah, apakah masih ada kasih di dalam hati Anda dan saya? Seringkali kita mencoba untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya karena kita sudah kehilangan kasih. Kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri dengan alasan pandemi. Tapi ada cerita yang lain. Teman saya yang lain, dia usaha berjualan elektronik seperti mesin cuci, kemudian kulkas, freezer, dan seterusnya. Alat-alat elektronik yang tentunya di masa pandemi itu akan mengalami penurunan yang luar biasa. Karena di masa pandemi orang tidak akan membeli barang-barang seperti itu. Tapi pada waktu bulan, kalau tidak salah dia cerita dengan saya waktu itu bulan April setelah Paskah gitu ya. Saya ingat sekali karena Paskah itu Paskah pandemi yang pertama begitu berkesan karena semuanya berubah. Kita tidak bisa misa offline tapi harus online, maka itu sangat berkesan buat saya. Dan saya ingat dia setelah Paskah itu bercerita dengan saya. Ceritanya demikian. Waktu itu dia berencana untuk mengurangi gaji karyawan karena omsetnya terus turun. Dari bulan Februari, Maret, April itu turun terus. Tapi di Paskah itu, di saat dia melakukan misa online, dia berkata pada Tuhan, Tuhan, aku tidak tega harus memotong gaji karyawanku. Karena karyawannya mengatakan pada dia, bos, kalau bisa jangan dipotong karena kami sangat membutuhkan penghasilan. Dan dia menangis saat misa bukan karena dia tidak mau rugi, tapi karena dia terharu dengan karyawannya. Dia memikirkan karyawannya. Apa yang terjadi? Pada setelah dia berdoa, tidak terjadi apa-apa. Tapi ada kedamaian dalam hatinya. Kenapa? Karena dia punya niat yang kuat. Aku masih punya tabungan dan tabunganku pribadi akan kupakai untuk membayar gaji karyawan-karyawan. Dan dia lakukan di bulan akhir April, di bulan Mei, waktu kemudian sampai di bulan Juni, Lebaran, dia bayarkan THR-nya dan semua yang dibayarkan. Apa yang terjadi? Setelah bulan Juni, setelah Lebaran, omset dia tiba-tiba bisa naik. Tangan Tuhan berkarya luar biasa. Dan waktu itu dia katakan apa? Tuhan tidak memberi saya rezeki untuk saya di masa pandemi. Tapi Tuhan memberikan saya rezeki untuk boleh saya bagikan kepada orang-orang. Bahkan sebelum itu dia katakan juga pada saya, dia cerita sebelum bulan Juni itu, aku gak tega, karena dia sering telepon dengan saya, aku gak tega, supplierku belum jatuh tempo, tapi karena itu supplier alat tulis dan lain-lain yang dia sering belanja begitu, dan biasanya boleh tempo sampai 3 bulan, dia datang kepada teman saya dan katakan, saya sangat membutuhkan, kalau ada dana tolong aku dibayar. Dan dia tidak tega dan dia kenal dengan orang ini, maka dia bilang, waktu itu aku gak tega dengan orang ini, makanya sudah tak bayar. Aku rela tabunganku berkurang banyak hanya untuk menolong mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, menjadi sebuah refleksi untuk Anda dan saya. Masihkah kita punya hati?
bertolong-tolonganlah. Masihkah kita mampu untuk menolong orang-orang di sekitar kita? Karyawan kita, pembantu kita, satpam kita, partner bisnis kita, supplier kita, dan semua orang yang mungkin berhubungan secara ekonomi dengan kita. Bahkan mungkin yang tidak berhubungan ekonomi, tapi kita melihat langsung dan kita merasa tidak tega. Masihkah kita punya rasa tidak tega kepada mereka? Pertanyaannya adalah kenapa Anda dan saya harus melakukan tolong-menolong, menanggung beban orang lain? Karena kita melakukan hukum Kristus. Dalam ayat yang tadi dikatakan bertolong-tolonganlah, menanggung beban, karena kita melakukan hukum Kristus. Dan bila kita setia untuk melakukan hukum Kristus, maka Allah sudah menyediakan mahkota kehidupan di surga. Yakobus bab 1 ayat yang ke-12. Ini menjadi alasan agar kita terus melakukan kebaikan demi kebaikan meskipun di masa pandemi. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa tolong-menolong dan mengasihi sesama yang terkena dampak pandemi? Cara yang pertama adalah jujur pada diri sendiri dan sesama, dan tentunya jujur pada Tuhan. Apakah kita sungguh tidak punya sampai kita membutuhkan bantuan, atau kita masih mampu untuk membantu orang lain dengan kondisi kita? Karena kalau sekarang ini Anda dan saya masih bisa di dalam acara yang sama ini, artinya kita masih hidup. Dan itu artinya Tuhan masih memelihara hidup kita. Kita masih bisa makan, kita masih bisa, ya seperti sekarang ini yang Anda lihat. Bapak, Ibu, dan teman-teman muda, saya juga terkena dampak dari pandemi. Karena pekerjaan saya sehari-hari, saya adalah trainer. Saya memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan motivasi, memberikan outbound. Dan itu semua berhenti di masa pandemi. Di masa pandemi tidak boleh ada lagi training, tidak boleh ada lagi pertemuan untuk motivasi karyawan, apalagi outbound, karena bersentuhan fisik dilarang. Maka selama bulan Februari sampai dengan bulan Juni, saya berhenti dan tidak punya penghasilan. Hidup kami hanya dari tabungan yang kami miliki. Tapi Tuhan berkarya dengan memberi jalan keluar, yaitu apa? Tiba-tiba saya melihat waktu itu baca-baca dan saya melihat ada peluang, yaitu bisnis makanan. Maka saya diskusi dengan istri saya untuk membuka toko frozen food. Dan lihat, pada waktu saya jujur pada diri sendiri, di masa-masa tidak punya uang itu, saya tetap memberi penghasilan pada pembantu. Saya tetap memberi penghasilan pada karyawan. Apa yang terjadi? Tuhan menunjukkan sesuatu yang besar untuk saya, yaitu tiba-tiba saya bertemu dengan orang yang tidak saya kenal. Dan waktu saya mau sewa ruko, karena saya tidak punya ruko, saya mau sewa ruko untuk buka toko frozen food. Orang ini yang tidak kenal dengan saya, dia hanya mengatakan demikian. Singkatnya setelah kami ngobrol-ngobrol, dan di akhir obrolan itu dia mengatakan, "Oke Pak, saya melihat Bapak orang yang baik. Maka Bapak boleh sewa ruko saya, dan Bapak boleh bayar setiap bulan. Tidak usah tahunan, tapi setiap bulan." Lalu saya tanya, "Terima kasih Pak, dengan harga berapa?" "Ruko 2 lantai." Dia hanya katakan, "Untuk Bapak boleh sewa ruko saya 1 bulan 100.000. Wow, luar biasa. Dan lebih luar biasa lagi, Tuhan pertemukan saya dengan supplier sebuah toko yang cukup besar
grosir begitu untuk jual frozen food, dan waktu saya tanya apakah saya bisa mengambil barang dari dia untuk saya jual di toko saya, dia bilang bisa, dan biasanya semua orang yang mengambil dari dia tunai. Tapi waktu itu dia katakan, boleh Bapak mengambil dan bayar 3 bulan. Nanti selama 3 bulan apa yang tidak laku boleh Bapak tukar. Dan hari-hari itu saya berdoa, terima kasih Tuhan, karena Engkau memberi jalan. Dan memberi jalan untuk apa? Untuk ekonomi saya? Iya pasti. Tapi yang kedua, Engkau memberi jalan agar saya masih bisa berbagi kepada orang-orang lain. Karena dari usaha itu saya punya karyawan baru lagi, orang yang betul-betul terkena PHK. Saya masih bisa membantu banyak orang lagi dari toko itu. Dan akhirnya saya juga bisa dari penghasilan toko itu saya masih bisa membantu banyak orang lain lagi. Artinya tangan Tuhan tetap berkarya bukan untuk saya sendiri, tapi Tuhan memakai saya sebagai keran, sebagai saluran rahmat yang harus dibagikan kepada orang lain. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini Anda dan saya masih tetap dalam kekurangan. Tapi kalau kita masih mampu berbagi, maka seperti teman saya yang tadi saya ceritakan, bisnis elektronik, dia boleh menjadi keran rahmat yang akhirnya omsetnya meningkat bukan untuk dia sendiri, tapi untuk dibagikan pada sesama. Pada waktu saya membuka toko bukan untuk kepentingan saya sendiri, tapi untuk juga dinikmati oleh sesama pelaku ekonomi maupun yang bukan pelaku ekonomi. Itu cara Tuhan berkarya. Yang kedua, perhatikan orang-orang yang lebih kecil dari kita, karyawan, pembantu rumah tangga kita, satpam perumahan, atau siapapun yang lebih kecil dari kita. Seringkali mereka merasa pandemi ini membuat mereka, keluarga mereka dan hidup mereka kacau. Karena tanpa pandemi pun penghasilan mereka pas-pasan. Apalagi di masa pandemi. Apalagi orang yang terkena PHK, kemudian gajinya dipotong dan seterusnya. Maka kalau kita masih mampu untuk membantu mereka, kasihi mereka, bertolong-tolonganlah untuk menanggung beban mereka semampu kita, tentunya secara logis. Tidak semuanya harus kita berikan, tapi secara logis kalau Tuhan memberikan rezeki pada kita, kita juga harus mampu untuk berbagi kepada mereka. Ada pepatah yang saya percaya, kita tidak akan jatuh miskin hanya karena bersedekah atau berderma. Karena Tuhan memakai Anda dan saya, kita, untuk menjadi keran, saluran rahmat bagi banyak orang. Yang ketiga, kalau kita sudah dipakai sebagai saluran rahmat, jangan ingin memiliki hanya untuk diri kita sendiri. Ingat bahwa rahmat yang diturunkan bukan hanya untuk kita saja, tapi Tuhan memakai kita hanya sebagai saluran untuk orang lain. Maka maukah pada waktu Anda mendapat berkat, Anda tetap memperhatikan sesama di sekitar kita yang masih membutuhkan. Dan yang keempat, mari kita memahami orang yang berkesulitan, bawa dalam doa dan berikan kasih pada mereka. Kenapa harus dibawa dalam doa? Karena kadang-kadang kita punya keterbatasan, sehingga kita tidak tahu apakah orang ini punya niat yang benar, membutuhkan, atau punya niat yang jahat. Sebetulnya dia tidak membutuhkan, tapi dia ingin memperkaya diri. Maka kita perlu bawa dalam doa. Kita perlu sertakan Tuhan, supaya sungguh-sungguh bertolong-tolonganlah menanggung beban, tidak keliru pada orang yang salah, tapi pada orang yang sungguh tepat membutuhkan. Dan saluran ini, rahmat dari Tuhan ini boleh kita pakai untuk mereka. Galatia bab 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena sungguh Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau hadir di masa pandemi ini dalam perjalanan hidup kami, dan Engkau tidak pernah tinggalkan kami barang sedetik jua pun. Engkau berkarya melalui cara yang seringkali tidak kami pikirkan. Bukan untuk kemenangan kami saja, bukan untuk kenyamanan kami saja, tapi terlebih-lebih Engkau memakai kami untuk boleh menjadi saluran rahmat, saluran berkat bagi semakin banyak orang. Maka buka hati kami agar kami mampu untuk tetap mempunyai kasih, untuk tetap mampu bertolong-tolongan kepada mereka yang membutuhkan, khususnya orang-orang di sekitar kami, pembantu rumah tangga kami, supplier kami, karyawan kami, satpam perumahan kami, dan semua orang yang terlibat dalam hidup kami. Mampukan kami untuk tetap boleh menjadi saluran rahmat kasih. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Cai Cai dari Keuskupan Agung Semarang. Shalom. Puji Tuhan, firman yang sungguh sangat memberkati kita semua. Kita yakin melalui firman ini kita dapat menyaksikan kebaikan Kristus di dalam hidup kita. Sehingga dimanapun kita berada, kemanapun kita akan pergi, kemanapun kita akan melangkah, di situ ada mukjizat. Amin. Mari Bapak Ibu, kita terima sukacita yang dari surga. Kita terima kuasa dari Tuhan. Besar dan hidup, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal.
berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Katakan dengan iman, di situ pasti ada mukjizat. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Sekali lagi, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Selamat malam Bapak Ibu, sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.